Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa qul alhamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa qul alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah al-qail fi kitabillah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-qail fi hadits syarif talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mukarramun wal mukarramat, segenap kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, jamaah salat subuh Masjid Jami' Qaryah Thayyibah, insyaallah calon-calon ahli surga. Insyaallah calon-calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan Al-Faqir menyampaikan sebuah hadis yang bicara tentang sebuah kezaliman. Apa itu pengertian zalim? Kemudian bagian-bagian daripada zalim itu apa? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Al-zulmu yang boleh diartikan perbuatan aniaya. Perbuatan aniaya itu zulumatun yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan yang pekat nanti pada hari yaumal qiyamah. Para ulama sebagai menafsirkan kata az-zulmu di sini adalah perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran. Dan hal ini berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah olehmu sab'ah, 7. Al-mubiqat ay al-muhlikat. 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang menghancurkan. Apa itu? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah as-sihru, perbuatan sihir. Yang ketiga, aklur riba, makan riba. Yang keempat, aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Yang kelima, watawala yaum az-zahf, yaitu lari daripada peperangan. Kemudian yang keenam, wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, menghilangkan nyawa orang yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Dan yang terakhir adalah
wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita baik yang salihah atau mukminat berbuat zina. Ini hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim yang termasuk daripada yang nama zalim. Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair mengumpulkan ya, ada sekitar 70 daripada perbuatan dosa besar. 70. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana pembagian zalim itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Ada 3. Ada 3. Yang pertama zalim kepada Allah. Yang kedua zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga zalim kepada manusia. Mari sedikit kita uraikan tentang perbuatan zalim ini. Yang pertama zalim kepada Allah. Az-zulmu thalathah. Yang namanya zalim itu perbuatan zalim ada 3. Zulmul ibad. Yang pertama zalimnya seorang hamba la yaghfirullah, dosanya Allah tidak ampuni. Ini yang dikatakan zalim kepada Allah, dosanya Allah tidak ampuni. Apa itu? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah sungguh aniaya yang teramat besar. Nah, di dalam kitab Al-Kabair itu dibagi 2. Ada asyirkul a'zam, ada asyirkul asghar. Asyirkul a'zam itu ayyaj'ala lillahi niddan. Jadi ayyaj'ala lillahi niddan. Artinya apa? Seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Artinya ada Tuhan yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita syirik itu menduakan Allah, menyekutukan Allah. Misalnya ada seseorang ya'budul asnam, mereka nyembah asnam. Jamak dari pelosonam, berhala-berhala. Ada ya'budu syamsah, mereka menyembah matahari, bulan, gunung, menyembah daripada nabi, menyembah manusia. Ini adalah asyirkul a'zam. Nah, perbuatan syirik yang disebut a'zam ini menyekutukan Allah, dosanya tidak akan Allah ampuni. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan sekali-kali ngampunin dosa daripada perbuatan syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Artinya selain daripada perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah tegaskan pula, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga. Bahkan dijelaskan juga dalam sebuah riwayat, Rasul bersabda, kullu dzanbin 'asallahu an yaghfirah. Semua dosa Allah akan ampunin kalau dia ingin bertobat pada Allah. Tapi ada 2 dosa yang tidak diampunin oleh Allah. Illa, di situ jelaskan illa, melainkan ada 2 yang tidak diampuni Allah. Apa? Man mata musyrikan, orang yang mati dalam keadaan musyrik. Yang kedua, man qatala mu'minan muta'ammidan, yaitu orang yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang beriman muta'ammidan dengan cara sengaja. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita lihat misalnya
ada seseorang melakukan pesugihan, melakukan yang namanya bersekutu dengan iblis, dengan syaitan, lalu tidak bertobat, meninggal dalam keadaan musyrik, wal'iyadu billah min dzalik, maka itu termasuk daripada haramallahu alaihi jannah, dan dosanya Allah tidak ampuni. Wal'iyadu billah min dzalik. Jangan sampai, jangan sampai. Yang kedua ada asyirkul asghar. Asyirkul asghar, dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu perbuatan yang aku khawatirkan terjadi pada umatku, kata Nabi, yaitu asyirkul asghar. Lalu ada seorang bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ma huwa asyirkul asghar? Kata Nabi, ar-riya, ar-riya bil a'mal. Yang disebut dengan asyirkul asghar adalah ar-riya. Ar-riya itu adalah satu perbuatan yang orientasinya adalah ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghormatan dari orang lain, pengagungan, pembesaran dari orang lain, dari setiap amal perbuatan yang dia kerjakan. Niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya adalah li ghairillah, selain Allah. Pujian, penghormatan, bangga, wa tafakhur bil a'mal, diberbangga dengan amalnya. Dia sebut-sebut dzikrul hasanat, dia sebut-sebut kebaikan-kebaikannya pada orang lain. Padahal manusia terbaik itu adalah lebih banyak menyebut dosa dan melupakan daripada kebaikan. Tapi orang yang ria ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dzikrul hasanat, dia selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan di hadapan orang lain dengan tujuan pujian, dengan tujuan penghormatan, dengan tujuan pengagungan. Ini yang dikatakan asyirkul asghar. Bagaimana nasib daripada ria ini? Di dalam kitab Al-Minahus Saniyah ala al-Wasiyat al-Maqbuliyah, bahwasanya yang namanya ria itu samun qatil. Samun qatil, racun pembunuh daripada segala amal perbuatan manusia. Artinya apa? Orang yang berbuat ria, maka sia-sia dia punya amal perbuatan. Samun qatil. Itu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dan nanti di yaumul qiyamah dikatakan kepada orang-orang yang lihat, apa kata Allah? Idhabu ila alladzina kuntum tura'una fid dunya. Idhabu, pergilah kamu, ila alladzina kuntum tura'una fid dunya, kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia kau minta pujian, kau minta penghormatan, kau minta pengagungan. Hal tajuna indahum jaza. Apakah kata Allah kau akan dapatkan balasan daripada mereka? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali melihat amal perbuatan yang didasarkan dengan riya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini zalim kepada Allah, asyirk. Kemudian zalim yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri ini dosanya Allah ampunin selama ia mau bertobat. Misalnya dia berbuat maksiat, tidak sholat, lalu dia bertobat kepada Allah, maka ketika dia melakukan taubat dan nasuha, Allah akan ampunkan dia punya dosa. Keterangannya seperti ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin bi Syarh Riyadhus Shalihin karangan Dr. Abdul Al-Khan, ada sebuah bab namanya bab taubah. Beliau mengutip pendapat ulama, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin.
Yang namanya tobat itu wajib. Wajib kita lakukan dari semua perbuatan dosa, yang besar yang kecil. Kemudian in kanat al-ma'siyah tata'allaq bi haqqin atau bi huquqillah. Kalau seandainya manusia punya dosa itu berkaitan dengan hak Allah, artinya manusia melakukan dosa, hubungan manusia dengan Allah, maka falaha salasatu syurutin, kata ulama, untuk kita bisa diterima taubat kita ada 3 syaratnya, kata ulama. Yang pertama, ayyuqli'ah 'anil maksiyah. Ayyuqli'ah ay maknanya ayyamqati'ah. Ayyamqati'ah ayyakuffa 'anil maksiyah. Artinya meninggalkan, memutuskan maksiat, tidak dikerjakan lagi maksiat. Misalnya tadinya demen berzina, setelah taubat ditinggalkan daripada zina. Tadinya dia suka ninggalin sholat, setelah bertobat dia rajin sholat. Kemudian yang kedua, ayandama ala fi'liha. Dia menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan saat itu. Misalnya judi online, terlibat judi online. Setelah dia bertobat, dia menyesal. Dia tinggalkan judi online. Dia menyesal, ya Allah, ternyata judi telah menyebabkan kerusakan pada keluarga kami, kerusakan pada usaha, kerusakan pada masyarakat, kerusakan pada semuanya. Dia menyesal di hadapan Allah. Ayandama ala fi'liha. Kemudian yang ketiga, ayazima alla ya'uda ilaiha abadan. Setelah itu dia berazam untuk tidak sama sekali mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Maka kalau ini dilakukan, namanya taubat nasuha. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilukum jannah. Maka insyaallah dosanya Allah akan ampun. Dihapuskan dia punya dosa dan kesalahan. Dengan syarat taubat dan nasuha. Salah satu syurutin, 3 syarat. Itu zalim kepada diri sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang berat. Zalim kepada manusia. Ini yang kata ulama, kalau tadi syaratnya 3 tuh, kalau kita punya dosa kepada Allah, syaratnya 3 untuk diterima daripada taubat kita. Nah, kalau kepada manusia 4, berat. Ya, ini yang nanti Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, secara eksplisit dan implisit. Ya. Kalau bahasanya secara tersurat tersirat, pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya, atadruna al-muflis min ummati. Atadruna, tahukah kamu orang yang sebangkrut-bangkrutnya daripada umatku nanti pada hari kiamat? Bangkrut. Nah, ketika Rasulullah mengatakan atadruna al-muflis min ummati, ada seorang sahabat mengatakan, yang namanya bangkrut itu, ya Rasul, man laysa lahu dirham wala mal. Orang yang tidak punya uang, ya Rasulullah, enggak punya dinar. Kata Nabi, bukan itu. Ada daripada umatku yang bangkrut nanti pada hari kiamat, bukan itu, bukan. Lalu apa ya Rasulullah? Mereka orang yang datang membawa amalnya, amal kebaikannya, salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi mereka di dunia pernah zalim kepada orang lain. Mereka di dunia pernah berbuat aniaya kepada orang lain. Belum kelar urusannya di dunia, maka dikelarkan di akhirat. Ini yang Bapak Ibu rahmati Allah, yang dikatakan dalam bahasa ulama, in kanatil ma'siyah tata'allaq bihaqqin adamiyyin falaha arba'atu syurut. Kalau seandainya maksiat dosa
yang berhubungan antara manusia dengan manusia, maka ada 4 dia punya syarat. Mana yang 3? Yang 3 tadi yang disebutkan, ayuqli'a 'anil ma'siyah, ayyandama 'ala fi'liha, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Yang keempat, ayyabara'a min haqqi sahibiha. Ayyabara'a, bara'ah, ngelunasin, bebasin dulu tuh akan hak-hak daripada dia punya saudara, dia punya teman. Dijelaskan ulama, in kanatil ma'siyah tata'allaq bil mal, kalau seandainya dosanya ada berhubungan dengan harta, misalnya dengan finance, dengan keuangan, maka wajib untuk melunasin dulu. Contoh misalnya utang piutang, ini hati-hati. Utang piutang itu sudah dijelaskan, ada bab khusus masalah utang piutang. Dan ini sudah kita dengar, utang mampu bayar tapi tidak mau bayar. Jangan kita merasa aman, karena nanti di akhirat akan terus dituntut, akan terus minta dibayar utang, kecuali yang mengutangi ikhlas. Tapi kalau seandainya kita sengaja tidak membayar utang, kita ulur-ulur, bahkan sampai meninggal kita tidak membayar utang, dikelarkan nanti di akhirat. Itu yang dikatakan sebagai orang yang ngutangin kita akan menuntut bayar utang. Dengan apa? Kalau seandainya di akhirat, dengan amal kita, dengan hasanat wa sayiat, kebaikan kita dan keburukan. Maksudnya apa? Kebaikan kita tadi itu untuk melunasi utang kita, dibayar dengan hasanat kita, kebaikan kita. Kalau seandainya enggak cukup kebaikan kita, maka keburukan orang tersebut dilimpahkan kepada kita. Wallahu billahi min dzalik. Termasuk perbuatan zalim Bapak sekalian, membunuh dan sebagainya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabul bi'ah, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu ad-din. Kalau urusan manusia dengan manusia, nanti yang akan pertama kali dihisab adalah urusan ad-dima, pembunuhan. Itu pertama kali. Kalau antara manusia dengan Allah, hamba dengan Allah, adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu min 'amali salatu. Ini kalau seandainya manusia dengan Allah, yang akan dihisab pertama kali salatnya. Antara manusia dengan manusia, pembunuhan. Kalau salatnya sudah jelas Bapak sekalian, ada hadisnya, hadis riwayat Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau seumpama sedikit ya tentang salat sunnah, kalau seandainya dilihat nanti idan taqassat minal fardhah, kalau seandainya ada seorang hamba dilihat banyak kekurangan daripada salat fardunya, mungkin bolong-bolong, mungkin ada ta'akhurul waqt misalnya, kurang sempurna dia punya salat, lalu kata Allah kepada malaikat, unzuru li'abdi min tatawwu'in, malaikat, apakah ada catatan-catatan daripada salat-salat tatawwu'-nya. Tatawwu' artinya ziyadah 'alal fardhah, artinya salat tambahan daripada salat fardu, artinya apa? Qobliyahnya, ba'diyahnya gitu. Pernahkah seorang hambaku itu melaksanakan qobliyah, ba'diyahnya, salat-salat sunnahnya? Ternyata didapatkan ada. Ketika ada, fayukamilu biha man taqassa minal faridah. Kalau ada, jadikan sebagai tambal, ditambal tuh, disempurnakan tuh. Kalau dia punya salat fardunya dulu bolong-bolong atau enggak sempurna, itu dengan salat-salat sunnah. Nah, kalau misalnya pembunuhan Bapak sekalian, man qatala mu'minan muta'ammidan tadi itu, maka ada sebuah firman Allah, ya, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah wa la'anahu 'alaihi 'adzaban alim. Membunuh ini berat. Kata Allah dalam Al-Quran, fajazahu jahannam, orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam.
kekal di dalamnya. Allah murka, Allah laknat, dan Allah siapkan daripada azab dan alim, siksa yang amat pedih. Wal'iyadzubillah min dzalik. Saya kira ini saja Bapak sekalian, satu uraian tentang kezaliman. Kita lihat bagaimana, mohon maaf ya, dalam konteks kekinian negara adidaya Amerika ya, yang tentu saja kita lihat di Los Angeles di California, begitu dahsyatnya. Bisa jadi itu merupakan sebuah doa daripada orang-orang zalim, orang-orang yang mazlum, daripada rakyat Gaza dan sebagainya. Karena salah satu ini kan memang mendukung daripada Israel untuk menghancurkan dan membinasakan daripada genosida di Gaza dan sebagainya. Maka mungkin tidak satu negara yang bisa mengalahkannya, tapi Allah utus daripada tentaranya berupa api sehingga Amerika kalah dengan alam. Allah alam bisawab, Allah alam bisawab. Ada hikmahnya, mudah-mudahan lebih banyak daripada mereka yang pada akhirnya masuk Islam. Ya. Ini saja Bapak Ibu rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang Al-Baqi sampaikan bisa memberikan manfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.